Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah fiddin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah bisa kita hitung-hitung, yang tidak terputus-putus. Kenikmatan yang setiap hari kita perlu untuk ingat supaya kita bisa bersyukur. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, "Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Supaya kita selalu kemudian ingat dengan kenikmatan-kenikmatan itu, maka kita diingatkan supaya bisa bersyukur. Karena ternyata syukur itu sesuatu yang susah meskipun mudah kita ucapkan. Kenapa senantiasa diingatkan kita untuk bisa bersyukur? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ketika diberi nikmat kita bisa bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian melanjutkan pembahasan kita setiap pekan, yaitu dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana minggu lalu kita telah membahas hadis ke-32, hadis yang menjelaskan tentang masalah tidak bolehnya kita memberikan bahaya baik untuk orang lain ataupun untuk diri kita. Maka sekarang kita membahas hadis yang ke-33, hadis yang sangat penting yang menjelaskan tentang masalah peradilan, bagaimana kita menyelesaikan pertikaian antara kita kaum muslimin. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nas bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Kalau seandainya orang-orang semuanya yang mengklaim, mengaku itu diberikan apa yang dia akui, apa yang dia klaim, maka niscaya banyak orang yang akan mengklaim harta suatu kaum, bahkan mereka mengklaim telah menumpahkan darah atau darahnya telah ditumpahkan. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku, orang yang mengklaim harus mendatangkan bukti, dan orang yang mengingkari cukup baginya untuk bersumpah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan lainnya, dan sebagian ada di Sahihain. Hadis ini hadis yang menjelaskan tentang masalah bagaimana kita menghakimi ketika ada orang yang bersengketa, dan ini sangat penting karena kita ketika hidup di dunia
Apalagi zaman saat ini, tidak semua orang jujur, tidak semua orang kemudian benar, sehingga kita harus memahami bagaimana solusi kita, agama Islam, di dalam memberikan cara untuk kemudian menyelesaikan masalah pertikaian dengan seadil-adilnya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia yang menjadi tanda ikonnya, ulamanya sahabat, yang ketika masih belia, beliau banyak menghafalkan hadis. Seorang anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas, Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib, ya, yang ketika kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya, faqihkan dia dalam masalah agama dan ajarilah ta'wil. Maka dia menjadi turjumanul Quran, sahabat yang ahli menafsirkan Al-Quran. Lahir, ya, pada tahun 3 sebelum Hijriah dan meninggal pada tahun 68 Hijriah. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena beliau, ya, salah seorang yang memang dengan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menjadi ulama besarnya sahabat, sampai hadis yang diriwayatkan 1660 kurang lebih. Kemudian beliau meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini riwayatnya hasan, ya. Dan sebagian lafadznya itu ada di Bukhari dan Muslim. Artinya di dalam meriwayatkan hadis ini ulama sangat munsif, sangat adil. Meskipun ini hadisnya hasan, akan tetapi didukung dengan hadis-hadis yang semisal, sebagian lafadznya berada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga hadis ini sangat layak untuk kemudian dijadikan dalil. Dan di antara riwayat yang semisal, ya, yang menguatkan yang ada di dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim adalah riwayat As'as ibnu Qais. Beliau mengatakan, kana baini wa baina rajulun khusumatun fi bi'r. Dulu saya dan seorang laki-laki, ternyata dijelaskan seorang laki-laki ini adalah anak pamannya, ya. Saya dan anak paman saya dulu itu ada pertikaian, ada perselisihan dalam masalah sumur, ya. Fakhtasomna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ketika itu kemudian Rasul mengatakan, syahidaka au yaminu. Wahai As'as, kamu mengklaim kamu memiliki sumur ini, maka mana buktimu? Karena dia yang mengklaim, ya, dia yang ngaku. Nah, kalau ada pertikaian sekarang kita kembalikan ke kaidah ini. As'as mengaku, ya, dia yang memiliki sumur. Maka Nabi mengatakan, syahidaka, mana saksimu, buktimu, ya. Au yaminuh, kalau kamu nggak punya bukti, nggak punya saksi, berarti, ya, yaminuhu, sumpahnya dia yang kamu tuduh, ya, bahwasanya sumur ini milikmu, padahal dipakai di dia. Maka apa yang dikatakan oleh As'as bin Qais, ya, idzan yahlifu wala yubali. Kalau begitu ya Rasulullah, enak di dia, berat di saya. Kok bisa? Saya perlu mendatangkan bukti, tapi dia cukup dengan sumpah, ya. Akan tetapi jamaah, ternyata, ya, inilah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita. Kalau pokoknya ada orang yang tiba-tiba ngaku-ngaku, ya, kita punya HP, tiba-tiba dia ngaku itu HP saya, gitu. Mana buktinya? Nah, mana buktinya? Tapi kadang-kadang mungkin ada orang menguasai barang kita, dan itu adalah benar-benar barang kita. Tapi yang jadi masalah, kadang-kadang kita nggak punya bukti. Maka sepertinya dikatakan oleh As'as bin Qais, ketika
dimintain Nabi SAW, tunjukkan buktimu wahai Ash'as. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu enak di dia, berat di saya. Dia cukup sumpah, saya harus mendatangkan bukti. Idzan yahlif wala yubali. Kalau begitu ya Rasul, dia pasti akan sumpah dan dia tidak akan kemudian ambil pusing dalam masalah sumpah. Akhirnya Nabi mengatakan, ya, man yakhlif ala yaminin. Tunggu dulu wahai Ash'as. Maka barang siapa yang bersumpah atas sesuatu, ya, yang mana sumpah ini yaktati bihi malam ri'in muslimin, yang dengan sumpah itu dia mengambil merebut harta orang muslim, wa fiha, ya, dan ketika dia bersumpah, wa fiha alaihi fajir, dia itu termasuk orang yang fajir, orang yang sumpah-sumpah palsu. Laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, maka besok pada hari kiamat dia akan bertemu kepada Allah dan ketika itu Allah murka, ya. Kemudian Nabi membacakan ayat, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menjual sumpahnya, ya, Allah Subhanahu wa taala, ahdillahi wa aymanihim, dan sumpahnya dia thamanan qalila, dengan harga yang murah, ya. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Orang yang seperti itu enggak dapat bagian sama sekali dalam akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan enggak mungkin diajak ngomong oleh Allah dengan, maksudnya diajak ngomong ini dengan ajakan yang ridho, ya. Nanti ditanya, tapi nanyanya itu tidak kemudian dengan ridha. Wala yukallimuhumullah wala yanduru ilaihim. Allah enggak mau melihatnya. Bahasa kita enggak gedugo, ya. Ibaratnya orang-orang sini itu mengatakan, punya duit gitu kok seneng buroi untuk ngasih dia, untuk ngelihat dia itu wis namburoye enek, ibaratnya gitu. La yukallimuhumullah wala yanduru ilaihim wala yuzakkihim, ya. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, pada hari kiamat enggak disawang oleh Allah, enggak dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, yang lebih berat lagi, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan baginya adab yang pedih. Memang sumpah itu kayak ringan, ya. Kita mudah untuk sumpah, demi Allah ini hak saya, demi Allah saya enggak hutang, ya. Ketika dia bersumpah ringan, tapi berat besok pada hari kiamat. Bayangkan, dia tidak akan diajak ngomong oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak digubris oleh Allah, dan tidak disucikan dari dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, ya. Kemudian dalam tafsir ini Ibnu Katsir memberikan beberapa hadis, ya, yang senada dengan ini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 manusia yang tidak akan diajak ngomong oleh Allah, tidak akan dilihat besok pada hari kiamat, dan tidak disucikan dosanya, dan bagi mereka adab yang pedih. Maka Abu Dzar mengatakan, ya, manhum khabu wa khasiru, siapa mereka ya Rasul? Benar-benar celaka dan menderita ibaratnya. Dijawab oleh Nabi SAW, al-musbil, orang yang isbal. Apa itu isbal? Orang yang isbal, asbala yusbilu isbalan, irkha'an, artinya irkha, menjulurkan, ya. Artinya menjulurkan pakaiannya sampai ke mata kaki, ya. Isbal. Maka kita perlu hati-hati, ya. Riwayatnya sangat banyak sekali, ya. Ma tahtal izar, ya, au ma asfalal izar fahuwa finnar. Ini riwayatnya juga riwayat Imam Muslim, ya. Isbal. Kemudian yang kedua, al-munfik sil'atahu bil half, termasuk orang yang sering jualan tapi dengan sumpah yang tidak benar, ya. Sumpah yang tidak benar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mannan, yang ngundat-ngundat, orang yang suka memberikan tapi sering menyebut-nyebut, ya. Tidak ikhlas, seakan-akan ya masih
menyebut-nyebut terus, kamu dulu kalau nggak saya yang biayai nggak akan jadi orang yang kayak sekarang sombong banget. Diingat-ingat, disebutkan ke orang-orang, namanya mannan, ya. Jadi intinya sumpah itu mungkin ringan, maka kata sahabat As'as ini, ya Rasulullah, ya halifu wala yubali, dia akan sumpah ya Rasul, dan dia tidak akan kemudian ambil pusing. Tapi Nabi mengatakan, man yahlifu biyaminin yaktati'u bihi malam ri'in muslimin wa huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Maka barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang benar-benar ya kayak memastikan, dan untuk itu kemudian dia mencuri atau mengambil, merampas harta orang muslim, maka besok pada hari kiamat dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah sangat murka, ya. Jadi intinya jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita hafal dari riwayat ini, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinah, bukti, 'alal mudda'i, yaitu orang yang mendakwah. Makanya orang bahasa Arab kita menyebar, ya. Di Indonesia juga memakai terdakwah, ya, terdakwah. Jadi al-mudda'i itu orang yang mendakwah, yang mengaku, ya. Wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah bagi orang yang mengingkari, yaitu terdakwah. Jadi ketika ada persengketaan, ada kemudian ya masalah sengketa, maka pasti ada yang mengaku dan ada yang ya diaku. Ada yang namanya mengaku itu pendakwah, dan ada yang terdakwah. Al-mudda'i wal mudda'a alaihi, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang harus dilakukan oleh hakim, atau mungkin ketika kita tidak sampai ke hakim, tetap kita perlu mempelajari, ya, dan mengetahui ilmu ini, karena kita di dalam masyarakat mungkin ditemukan dengan permasalahan. Kadang-kadang kita nggak sampai pergi ke ya meja hijau, ke peradilan. Kenapa? Di samping itu biayanya banyak, harus kemudian ada pengacara, ada ini, ada itu. Mungkin kita bisa menyelesaikan ya dengan orang yang mungkin kita anggap mampu, ya. Kita mengetahui bagaimana sih solusi agama Islam dalam menjelaskan atau dalam menyelesaikan sengketa. Begitu juga Umar radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan hakim-hakimnya untuk menerapkan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i. Pokoknya bukti bagi orang yang mengklaim, mengaku, wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah bagi yang mengingkari. Maka ketika Zaid bin Thabit menghakimi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika itu bersengketa dengan Ubay bin Ka'ab, ya. Ya diterapkan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara Umar radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, mereka menerima, karena inilah yang diajarkan Nabi, ya. Dan masa para sahabat juga sengketa? Sahabat juga manusia. Dan persengketaan itu biasa, yang penting sudah diselesaikan dengan cara yang benar, ya. Oleh karenanya Ibnul Mundhir rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Ijma', ya, dinukil ijma', ya, bahwa yang mendakwa, yang mengaku itu harus mengeluarkan bukti. Dan yang tadinya itu kemudian yang diaku barangnya itu, ya, itu cukup dengan mengatakan sumpah. Maka misalnya kalau kita melihat mungkin ada kasus, ya, ada dua orang ibaratnya yang sudah lama jadi teman, gitu. Tiba-tiba ada kasusnya bagaimana? Ya, kasusnya kata si A, wahai hakim, si B ini pinjam uang saya 1 miliar ribatnya. Kata si B, saya nggak pinjam. Terjadi persengketaan apa tidak? Terjadi. Atau ada dua orang yang mengatakan, ya hakim, si B ini, ya, si B ini kerja sama saya beli tambak, ya. Tapi ternyata tambak ini dikuasai dia sendiri, ya. Kata si B, tidak, ini tambak saya, ya. Maka di sini kita bisa menerapkan yang ngaku si A atau si B. Yang si A mengatakan, ya hakim, si B ini pinjam uang saya 1 miliar. Kata si B, tidak, saya nggak pinjam, ya. Yang ngaku siapa ini?
si A. Maka hakim cuman tinggal minta mana buktinya kalau si A ini memiliki hutang. Ya. Sebelumnya kalau seandainya si A mengatakan, wahai hakim yang mulia, si B ini pinjam uang saya 1 miliar. Kemudian si B langsung mengatakan, benar Pak Hakim, tapi saya belum bisa membayar. Artinya ini alur yang pertama, selesai permasalahan. Ya. Tapi kalau seandainya si A mengatakan, Pak Hakim, si B pinjam uang 1 miliar. Tapi si B mengatakan, tidak, saya tidak pinjam, bahkan nggak kenal orang ini. Maka apa kata hakim? Gampang. Karena sudah mengetahui mana yang mengaku dan mana terdakwa dan mana pendakwa. Maka dia mengatakan kepada pendakwa, mana buktinya kalau dia pinjam. Ya. Kalau seandainya tidak mendapatkan bukti, apa yang terjadi? Kalau tidak memiliki bukti, berarti si B diminta untuk sumpah. Ya. Kalau dia sudah mau sumpah, maka kasus dimenangkan untuk si B. Ya. Nah, kalau seandainya si A itu kemudian mendapatkan bukti, bukti atau memang ada buktinya yang jelas, dan setelah dicek, ya, setelah dilihat, memang bukti ini ya valid, berupa ya rekaman, berupa video, berupa mungkin tulisan dan lain sebagainya, ada tanda-tanda seperti tanda tangan atau kemudian yang lain, maka perseteruan dimenangkan oleh si A karena buktinya jelas. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan kok enak yang jadi terdakwa kok dia nggak perlu bukti, karena dia dalam posisi ya bara'atul dzimma. Bara'atul dzimma itu apa? Pada dasarnya orang semua bebas dari tuduhan. Dia kan enak-enak di sepeda motornya, tiba-tiba kemudian ada orang datang, oh ini sepeda motor saya, loh, oh ini saya dari tadi megang sepeda ini, saya naikin, kamu kemudian mengaku ini sepeda kamu, ya. Maka mana buktinya? Nah, selesai. Ya. Maka kaidah ini benar-benar menjadi ya sangat penting, yaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar, ya. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ternyata yang paling penting itu dan susah itu menentukan siapa yang ngaku dan siapa yang diaku. Ya. Ini yang susah, ya. Ini yang kemudian agak susah, sehingga kadang-kadang nggak selesai-selesai. Ya. Oleh karenanya ulama mengatakan, ya, kalau seandainya sudah mengetahui mana terdakwa dan mana yang pendakwa, maka sudah bisa dipastikan. Ya. Kayak Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan, ya, bahwasanya hadis ini sebagai sumber untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam sengketa, ya. Dan ini menjelaskan berarti agama kita ini agama yang memang sempurna. Bayangkan 14 abad yang lalu Islam sudah mengurusi masalah ini, dan ini dipakai ya sampai sekarang, ya. Dan yang jelas adalah, ya, kalau sudah bisa menentukan mana pendakwa dan mana terdakwa, maka ulama semisal Ibnu Farkhun mengatakan, ya, bahwa ilmu peradilan itu intinya adalah mengetahui pendakwa dan terdakwa, ya. Siapa yang harus disuruh mendatangkan bukti dan siapa yang harus disuruh sumpah, itu aja, ya. Kalau itu sudah jelas, nanti bisa dihukumi. Tapi nanti mungkin ada ya terperincian-perincian sedikit, ya. Termasuk Said bin Husain rahimahullah berkata, siapa yang mengetahui terdakwah dan pendakwah maka tidak akan susah untuk mengetahui, ya, di antara dua orang yang berselisih, ya. Dan ulama memiliki dua cara untuk bisa mengetahui siapa pendakwahnya dan siapa terdakwahnya, ya. Ini ada cara, ya. Yang pertama dinamakan atau ini dikatakan pendakwah.
Artinya dia yang mengklaim, dia yang mengaku. Ya. Kalau ini mengaku berarti dia yang harus mendatangkan apa? Bukti. Cirinya apa? Cirinya kalau dia itu harus mendatangkan bukti atau yang mengklaim, ya, dia kalau seandainya mau meninggalkan kasus itu dibolehkan. Kalau dia mengatakan udah kasus ini kita selesaikan aja, udah selesai nggak usah dilanjutkan, itu berarti kasus boleh diselesaikan. Tapi terdakwa itu dia tidak boleh mengatakan udah kita selesai aja, nggak boleh. Ya. Dia harus kemudian mengikuti alur peradilan. Ya. Kenapa? Karena dia menjadi terdakwa dan nanti dia hanya sumpah. Gitu. Tapi bagi yang mengklaim itu dia boleh untuk kemudian mengatakan udah ini sudah tidak perlu lagi dilanjutkan. Ini cara pertama. Cara yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara yang pertama ini ya termasuk lebih mudah. Artinya pokoknya kalau dia mengatakan udah saya mau selesai, nggak bisa selesai. Kamu ini yang terdakwa ibaratnya. Ya, berarti dia ini yang harus nanti bersumpah, tidak kemudian dimintai bukti. Ya. Adapun yang cara kedua, terdakwa itu yang bersumpah, itu adalah orang yang kuat dalam adat masyarakatnya, atau maksudnya dia itu didukung dengan hukum dasar. Ya. Maksudnya apa didukung dengan hukum dasar itu? Dia itu yang terdakwa itu, ya, dia memiliki kedudukan hukum yang ada di masyarakat. Artinya dia tidak menyelisihi adat istiadat. Contohnya saya pakai baju ini, ya. Kan saya pakai, saya bawa ke sini, ya. Tiba-tiba ada yang datang, loh itu baju saya loh. Nah, saya nggak menyelisih, saya pakai. Artinya ya harusnya pakai milik saya gitu. Tiba-tiba ada orang datang mengatakan itu baju saya. Nah, yang menyelisih yang mana ini? Yang mengaku. Berarti yang mengaku ini bukan terdakwa. Udah enak-enak ya, lagi santai di rumahnya, tiba-tiba datang orang dan mengatakan ini rumah saya. Kenapa? Karena ini rumah nenek moyang saya harusnya gitu. Asal mula hukumnya rumah ini ya ditempati oleh orang itu, yang menempati itu yang punya. Nah, tapi dia ternyata ngaku. Maka yang memiliki hukum asal ini dia itu adalah terdakwa. Ya. Jadi yang pertama tadi, ya. Yang pendakwa itu kalau pengen menyelesaikan kasus, tadi kan ngaku, oh itu baju saya kok kamu pakai? Nggak jadi deh, nggak jadi. Menyelesaikan kasus, berarti kalau sudah selesai kasus ini artinya dia sebagai siapa? Pendakwa yang mengklaim. Ya. Oh nggak jadi klaim, nggak tahu nanti mau dilaporkan loh, kamu pencemaran nama baik, berarti itu kasus lain, kasus yang kedua, ya. Itu kasus yang kedua. Tapi dalam kasus ini berarti dia yang namanya pendakwa kalau ingin menyelesaikan, menghentikan persengketaan itu boleh, tapi yang terdakwa itu tidak boleh. Nah, dia masih ngotot, enggak, saya nggak terima, ini kan motor saya ibaratnya, loh ini saya naikin kok, enggak, kamu nggak boleh pergi, ini motor saya. Nah, kalau dia ya mau berhenti nggak boleh, ya. Tapi yang dengan cara yang kedua, terdakwa itu adalah orang yang memiliki hukum kuat, artinya dia sesuai dengan hukum adat, ya. Itu ya cara untuk mengetahui terdakwa dan pendakwa. Jadi seperti tadi contohnya, ya. Kalau ada orang yang di atas sepeda motor, dia sudah naik sepeda motor, dia juga bawa kuncinya, tiba-tiba ada orang datang, ya, dan mengatakan ini sepeda saya yang punya sepeda ini. Berarti tinggal minta bukti. Mana bukti kamu? Berarti yang mendakwa siapa? Yang mengaku dia punya sepeda motor. Nah yang naik ini berarti dia terdakwa, ya. Kalau ternyata dia nggak punya bukti, tinggal dia mengatakan, ya, benar, sumpah ini mobil saya, selesai, ya. Itu yang kemudian kita bahas. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, kalau seandainya sekarang yang mendakwah ini, ya,
dia tidak punya bukti, tapi punya, karena bukti itu kan banyak. Bukti itu kan harus kemudian yang memang valid. Contohnya bukti ya kayak ibaratnya kwitansi ya, atau surat ya, yang di situ ada tanda tangan, ada materai, atau berupa video, atau berupa rekaman, atau betul-betul memang seperti kalau sekarang ini ada orang yang minum atau ada menggunakan morfin atau ganja, maka ketika di lab itu menjadi bukti nyata. Tapi kadang-kadang ada korinah. Korinah itu ya, ibaratnya kayak isyarat bahwasanya itu bukti. Dan indikasi atau korinah itu bisa juga dipakai untuk bukti. Ya. Seperti dalam surat Yusuf. Ya. Ini sekarang buktinya nggak begitu jelas, tapi bisa dipakai. Seperti dalam surat Yusuf. Ketika Yusuf ini dituduh ya, oleh Zulaiha mau memperkosa, dia kan dimasukkan di kamarnya. Setelah itu dia nggak mau diajak berzina. Ya, dia mengatakan qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Ketika Zulaiha mengatakan qalat haytalak, mari ke sini ya. Nabi Yusuf ketika itu dengan imannya yang kuat dia mengatakan ya, dia mengatakan ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Enggak mungkin. Naudzubillah, Tuhan saya begitu baik. Ada yang mengartikan suaminya Zulaiha, ada yang mengatakan Allah. Akhirnya dia kemudian lari, membuka pintu-pintunya, sampai kemudian dia ditarik dan sobek ya. Maka ketika itu pas di luar pintu mau keluar, tiba-tiba ada suaminya Zulaiha. Nah, Zulaiha langsung menuduh. Bagaimana hukuman orang yang pengen memperkosa istri tuannya? Nah, di sini menuduh. Yang mana yang menuduh dan yang dituduh ya. Tapi di sini Nabi Yusuf posisinya berada di kamar situ ya. Jadi agak rumit ya. Maka kemudian bagaimana buktinya ini? Gimana ya? Maka ada anggota keluarganya yang katanya anak-anak kecil yang mengatakan, lihat aja bajunya ya. Kalau bajunya sobek di depan, berarti Nabi Yusuf yang ingin memperkosa. Tapi kalau sobeknya di belakang, berarti Nabi Yusuf yang lari. Ya. Ternyata ketika dilihat bajunya sobek di belakang. Ya. Seperti itu. Termasuk juga yang terjadi ketika pada zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Jadi dikisahkan di dalam Israiliyat, ya. Itu Nabi Dawud alaihissalam menghakimi dua ibu-ibu. Ibu-ibu ini dua-duanya punya anak bayi. Yang satunya agak tua, yang satunya masih muda. Dua-duanya kerja di luar. Begitu pulang, yang tua pulang duluan. Ternyata mendapati bayinya sudah dimakan serigala. Akhirnya dia mengambil bayinya ibu-ibu yang masih muda. Begitu ibu-ibu yang masih muda pulang, dia mencari bayinya tidak ada, dan dia menemukan bayinya sudah diambil oleh ibu-ibu yang tua. Lah, masalahnya di sini. Kadang-kadang al-mudda'i yang ngaku ini disuruh memberikan bukti kan? Ya. Sedangkan bayi ini digendong siapa? Ibu yang tua. Akhirnya itu anak saya, kata ibu-ibu yang masih muda. Enggak, ini anak saya. Anak kamu dimakan serigala. Nah, akhirnya rame. Maka datanglah ke Nabi Dawud. Bagaimana cara menghakimi Nabi Dawud? Persis. Buktikan kalau itu anak kamu. Dia tidak memiliki bukti. Zaman dulu nggak ada foto, nggak ada apa. Setelah itu disuruh sumpah. Akhirnya kemudian keluar, selesai. Tapi ketika keluar dia bertemu dengan Nabi Sulaiman dan menangis. Ibu ini menangis, gak terima. Maka Allah mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Kita fahamkan Nabi Sulaiman. Maka kemudian dihakimi oleh Nabi Sulaiman. Daripada rame, daripada engkau nangis terus masih belum bisa menerima, udah anaknya dipotong jadi 2 saja. Ibu yang tua mengatakan silahkan. Yang muda mengatakan apa? Jangan, dah nggak apa-apa, biarkan. Saya sudah rela.
Nah, ini bukti apa enggak ini? Belum jadi bukti, ini adalah indikasi gitu. Indikasi, meskipun indikasi bisa dijadikan bukti ya. Kalau memang bisa menjadi bukti, indikasi bisa ya. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman mengatakan ini bukan bayi Anda. Baru kemudian dia mengaku ya. Baru kemudian dia mengaku, jamaah yang dirahmati Allah. Termasuk ya orang Yahudi yang ketika itu di pasar tiba-tiba dia membunuh wanita muslimah. Wanita muslimah dibunuh, diberki sama batu yang besar. Kejat-kejat mau meninggal dunia. Gak ada buktinya, gak ada yang lihat. Gak ada sidik jari kayak sekarang dulu, gak ada. Tapi dia masih hidup. Maka ketika itu ditanya, apakah fulan yang membunuh kamu? Gini. Dia nggak bisa ngomong, sudah nggak bisa ngomong, belum meninggal. Apakah fulan yang bunuh kamu? Geleng-geleng. Fulan membunuh kamu? Geleng-geleng. Fulan membunuh kamu? Geleng-geleng. Terakhir, apakah fulan Yahudi membunuh kamu? Gini. Meskipun cuman isyarat begini-gini, itu pun sudah menjadi bukti. Akhirnya dipanggil dan ditanya. Setelah ditanya ternyata benar. Maka orang Yahudi ini kemudian dikisos. Ya. Jadi kadang-kadang ya meskipun nggak ada bukti, tapi hakim itu bisa menjadikan ada bukti. Itu pinternya hakim. Persis seperti kisah nyata. Ya. Ada seorang yang kemudian ya berdebat gara-gara masalah. Ya. Yang satunya ini dititipi barang besar, gitu. Dititipi barang. Ya. Setelah dititipi barang, harganya ketika itu mungkin miliaran ya kalau sekarang ini. Ternyata ketika orang ini pulang minta barang itu, dia mengatakan tidak, saya nggak pernah kamu titipi, bahkan saya nggak kenal kamu. Gitu. Akhirnya dia ke hakim. Ketika di hakim, ya jelas apa yang diputuskan oleh hakim. Dia mengaku, wahai hakim yang mulia, orang ini saya titipi barangnya seharga begini, tapi dia tidak mau mengakui. Benar kamu titipkan? Benar hakim. Ya. Terus mana buktinya? Nggak ada bukti. Foto nggak ada? Nggak ada. Rekaman nggak ada? Nggak ada. Bahkan tulisan pakai materai ada nggak? Nggak ada hakim. Kamu benar-benar dititipi apa enggak? Enggak hakim, saya enggak kenal sama dia. Sumpah kamu enggak kenal? Sumpah enggak kenal. Gitu. Akhirnya hakim mengatakan, wahai fulan, mungkin kamu lupa ketika itu. Ya. Kamu mungkin lupa katanya nitip ke orang ini, tapi bukan orang ini. Gitu. Enggak, pasti orang ini. Benar saya orang ini. Ya udah kalau gitu, di mana kamu tempatnya menitipkan barang ke orang ini? Di sana hakim gitu. Benar di sana. Ya udah kamu ke sana cari, mungkin barangkali jatuh di sana atau kamu letakkan di sana. Ya. Saya tunggu nanti kesini lagi gitu. Akhirnya yang nitipi berangkat ke sana. Hakim yang ngajak ngobrol sama yang dititipi, yang nggak ngaku dititipi tadi. Ya. Benar kamu nggak kenal, ngobrol panjang lebar gitu, beberapa menit gitu, sampai mungkin 15 menit. Terus hakim tanya, ya. Yang ngaku teman kamu itu kira-kira sudah sampai apa belum ya? Ya. Belum hakim, jauh tempatnya. Nah. Ketika dia bilang begitu, kelihatan. Ternyata dia bohong. Setelah itu baru kemudian tahu kalau dia memang bohong. Ya. Jadi memang kaidah awal al-bayyinatu alal mudda'i al-yaminu alaman angkar. Ini bagi yang memang ya benar-benar murni ketika ada bukti. Kalau nggak ada bukti, ternyata dia mau bersumpah, sudah diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ancaman yang berat, yaitu nanti ketika hari kiamat dia ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi murka. Tapi kalau hakim dia kemudian bisa mengorek dan bisa mencari ya indikasi-indikasi bahwasanya dia telah melanggar, ini lebih bagus lagi sehingga bisa menegakkan keadilan ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka itu perkara dunia yang mengaku butuh bukti. Bagaimana dengan perkara akhirat?
sama jamaah. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku, perlu juga didatangkan bukti. Sebagaimana orang Yahudi mengatakan, mereka mengatakan waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengatakan kita ini anak-anaknya Allah, kekasihnya Allah, wali-walinya Allah. Apa kata Allah? Qul, katakan hai Muhammad kepada mereka, ya, falima nu'adzibuhum bidunubikum. Kenapa Allah mengadab kamu dengan dosa-dosa kamu? Kalau kamu jadi wali, gak mungkin kamu diadab. Kalau sudah menjadi wali kekasih Allah, gak mungkin diadab oleh Allah. Ya. Wali Allah itu akan diselamatkan oleh Allah. Wali Allah itu akan diberikan kekuatan oleh Allah. Ya. Yang sudah sampai derajat wali, gak mungkin kemudian azab oleh Allah. Bahkan mereka kata Allah, ya, diadab, dijadikan al-khanazira wa abadat taghut, dijadikan kera-kera dan babi-babi yang hina, masa kekasih Allah, wali-wali Allah dikutuk, dijadikan monyet-monyet dan juga babi. Maka dia nggak bisa mendatangkan bukti. Begitu juga Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kalau kamu mencintai Allah. Ini kata Ibnu Katsir adalah ayat ujian. Ayat ujian bagi mereka yang mengklaim mencintai Allah. Kalau kamu mencintai Allah, kata Nabi, ya kata Allah, fattabi'uni, maka katakan hai Muhammad, ikuti aku. Dan ini sebagai persis seperti yang ada di hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau engkau mencintai Allah, mengaku mencintai Allah, kalau engkau mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menegakkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi kalau kamu cuma ngaku, aku cinta banget sama Nabi, saya cinta sama Nabi, tapi sunnahnya Nabi diinjak-injak, dia paling getol melawan sunnahnya Nabi. Bahkan kalau ada yang kemudian pengen menghidupkan sunnah Nabi diperangi, ini cintanya berarti klaim belaka. Ya. Maka urusan dunia yang mengaku diperintahkan mendatangkan bukti, urusan akhirat yang mengaku juga disuruh mendatangkan bukti. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau kau mencintai Allah, fattabi'uni, maka katakan Muhammad supaya mengikuti aku. Nah, ayat ini kadang-kadang malah dijadikan jimat, dijadikan apa ibaratnya ya? Dijadikan donga suwek atau doa apa gitu. Ya, jaring ikan itu supaya ikannya moro kabeh diwacakno. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya. Katakan hei ikan-ikan kalau kamu cintai Allah ikuti saya, moro semua, datang semua langsung dijaring. Ya. Itu bukan seperti itu. Sekali lagi itu tidak seperti itu. Tapi katakan kalau kamu mengklaim, ini ayat ujian bagi semua yang mengklaim mengaku kalau dia mencintai Allah, apakah dia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya kalau kita mengaku mencintai Allah, ya berarti lihat diri kita sesuai enggak dengan yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, faedah yang kita bisa petik dari hadis ini diantaranya adalah kesempurnaan agama Islam, di mana agama Islam ini benar-benar melindungi ya jiwa, melindungi harta. Ya, meskipun tidak hanya ini, jadi agama Islam melindungi ada 5. Ya, jadi Islam itu ada melindungi namanya pertama adalah agama. Jadi apapun yang bisa merusak agama pasti hukumnya diharamkan, syirik diharamkan. Ya, semua yang bisa merusak agama kita, yang bisa memerangi sunnah bid'ah diharamkan. Kemudian agama juga melindungi apa? Melindungi jiwa, nyawa. Maka semua yang bisa menghilangkan nyawa itu diharamkan. Bahkan ketika kita ngangkat ya arit atau ngangkat celurit itu sudah diharamkan. Kenapa? Ditakutkan nanti kemudian menghayunkan. Kita kemudian ngeker atau menakut-nakuti dengan tembak itu juga sudah tidak boleh. Kenapa? Karena ditakutkan bisa membahayakan nyawa. Kemudian akal. Islam menjaga akal. Semua yang bisa merusak akal pasti diharamkan. Mulai dari apa? Minuman, khamr yang merusak akal, menutupi akal yang waras, termasuk kemudian pil, koplo dan lain sebagainya. Kemudian Islam melindungi masalah harta. Ya. Yang keempat harta. Maka semua yang bisa merusak harta, mencuri harta orang lain, ngentit, ya, atau kemudian ngutil, atau kemudian apa saja yang semisal itu, maka semuanya haram. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah melindungi ya nasab, melindungi nasab keturunan. Makanya kalau berbau merusak nasab, perzinaan
atau mengarah ke perzinaan, semua itu diharamkan agama Islam. Ya. Jadi nasab harus jelas. Ya. Kemudian yang kedua, penjelasan Nabi tentang alur peradilan. Ya. Pertama, kalau ada orang ngaku maka diminta bukti. Ya. Kalau memang ngaku terus kemudian ditolak maka harus bukti. Kalau bukti nggak ada maka yang terdakwa harus sumpah. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas dalam hadis yang ke-33 ini. Itu adalah hadis yang menjelaskan tentang kunci pokok di dalam masalah peradilan. Ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.